Ya, shalom semuanya. Kembali lagi dengan saya, renungan dari eee, Kejadian 21. Ya, Kejadian 21 ini mengenai kedatangan Ishak, ya, anak yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan Sarah, dan juga diusirnya Ismail anak dari Hagar, ya. Oke, kita langsung baca Kejadian 21 ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Wow, inilah dia yang kita bilang kairosnya Tuhan, waktu yang udah Tuhan tetapkan, karena di pasal sebelumnya Tuhan bilang tahun depan di waktu yang sama persis engkau akan melahirkan Ishak, ya, ke Sarah dan juga ke Abraham, dan Tuhan exactly lakukan apa yang dia janjikan, ya. Tuhan menggenapi janjinya, ya. Kita lihat di sini memang Tuhan tuh nggak pernah terlambat, selalu on time, bahkan tepat, ya. Abraham udah nunggu 25 tahun yang kita tahu, ya, kalau kita baca dari Kejadian 12 kembali ke belakang, ya. Dan bahkan kalau kita lihat yang kelihatan delay, ya, sesuatu yang lama, sesuatu yang berproses, ini bagian dari mujizat juga, ya. Kadang kita menganggap Tuhan itu, saat Tuhan lalai, Tuhan telat, tuh artinya Tuhan sedang menterlantarkan kita. Tapi ternyata kita bisa lihat ini adalah prosesnya Tuhan untuk Abraham dan Sarah, ya, untuk mempersiapkan diri, ya. Ayat 3, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, ya. Abraham dulu setelah Tuhan merenew, ya, mengkonfirmasi ulang tentang perjanjiannya dengan Tuhan dengan Abraham, dia suruh semua laki-laki yang ada di rumahnya, baik itu budak, orang yang dibeli, semua harus disunat, ya. Dan begitu Abraham menerima berkat atau janji yang dia udah nanti-nantikan selama 25 tahun, yang pertama kali dia lakukan adalah dia taat dan dia ingat perjanjian dia sama Tuhan. Hari ke-8, ya, Ishak disunat, ya. Dan luar biasa, ya, Abraham gak lupa, ya. Adapun Abraham berumur 100 tahun, ya. Karena persis di pasal sebelumnya umur 99, dia 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ya, di sini kita bisa melihat, ya, bahwa nama Ishak itu adalah itu pengingatan, ya, pengingatan akan keraguan yang menjadi sukacita, ya. Dan itulah sebabnya nama Ishak ini artinya tertawa, ya. Ayat 7 lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Ya, luar biasa, ini adalah 100% kasih karunia Tuhan, ya. Kuasanya Tuhan, karena mereka sudah mandul, ya. Sarah sudah menopause, ya, udah bukan waktunya lagi produktif untuk bisa punya anak. Tapi, ya, ini karena kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan, ya. Tuhan udah berjanji, sekalipun situasinya impossible, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Oke. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Ayat 8, bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Wow. Abraham buat ucapan syukur, ya.
pesta. Ya, pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Ya, kita lihat nih adik kakak main bersamaan. Ayat 10, berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Ya, sebenarnya ini kalau kita lihat, wow, ya, perayaan yang dilakukan, ya, ada pesta, ya, yang dilakukan perjamuan besar ini, ya, karena Ishak udah datang, ternyata ini membawa konflik, ya, bagi Hagar dan Ismail. Ayat 11, hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Ya, luar biasa. Ya. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ya, kali ini Tuhan suruh Abraham, dengerin Sarah. Ya, sebelumnya Tuhan gak suruh Abraham untuk dengerin Sarah, ya. Dan kembali ke cerita di mana Sarah suruh Abraham untuk mengusir Ismail, ya, dan Hagar, dan Tuhan suruh juga kepada Abraham dengerin, ya. Dan kita bisa lihat di sini, ya, ini dua anak yang merepresentasikan dua sistem, ya. Ismail kita tahu hasil dari kedagingan, usaha manusia, ya, lahir karena manusia mencoba dengan usahanya mau coba nolong Tuhan, ya. Padahal Tuhan gak perlu ditolong, ya. Tuhan udah berjanji sama Abraham dan Sarah, mereka akan punya anak, tapi mereka gak sabar. Mereka mau lakukan dengan caranya sendiri, mereka tidak nunggu waktu Tuhan, ya. Dan Ishak yang kita tahu ini adalah anak perjanjian, ya. Oke, 13, tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu, ya. Lewat Abraham, Ismail dan keturunannya pun diberkati, ya, jadi besar, ya. Dan di sini sebenarnya Tuhan menguatkan Abraham, ya, menghibur Abraham. Abraham pasti berat juga karena bagaimanapun juga Ismail itu adalah anaknya, keturunan Abraham, ya. Mamanya Hagar orang Mesir. Bagaimanapun juga begitu Tuhan suruh dengerin istri, usir anaknya, ya, pasti dia juga sedih, ya. Makanya Tuhan bilang keturunan dari hambamu itu akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia juga anakmu, anaknya Abraham, ya. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Wow. Kalau lihat baca cerita ini kayak film-film sinetron yang sedih, ya. Kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi. Pasti berat, ya. Karena kita tahu Hagar ini merepresentasikan kedagingan, cara manusia bukan cara Tuhan. Kadang ketidaktaatan kita, ya, membuat kita juga susah untuk berpisah, ya. Karena udah terlalu melekat, apalagi ini yang diusir Ismail juga anaknya. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak. Wow. Saya nggak tahu apa yang dialami Hagar, ya. Begitu kehabisan air, dia kehausan. Mereka ada di padang gurun, ya. Tahu sendiri suasana padang gurun. Air habis, bayangkan dibuangnya lah Ismail ke bawah semak-semak. Wow. Kalau kita lihat ceritanya, kok bisa ya tegaan seorang ibu buang anaknya ke semak-semak. Tapi di sini kalau kita ada di
posisinya Hagar saat itu. Ya, dia merasa sedih, diusir dari rumah Abraham bersama dengan anaknya, yang anaknya juga belum besar-besar banget ya, masih anak-anak ya. Dan Hagar duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati ya. Ini suasana di mana kehausan, mungkin kelaparan juga, habis makanan, habis air, dan di padang gurun. Dan seorang ibu pastinya bagaimanapun juga dia nggak mau melihat anaknya itu sampai mati ya. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Bisa kebayang ya, nangis dengan suara nyaring sambil teriak ya. Ayat 17, Allah mendengar suara anak itu. Jadi Ismail dibuang di bawah semak-semak ya. Namanya anak-anak nggak mungkin ya, dia diam aja. Dilempar ya, dibuang di situ. Semak-semak namanya, mungkin ada yang tajam, ada durinya, ada batu situ ya. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar ya. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Luar biasa ya. Ismail nangis, surga mendengar. Bahkan langsung ada suara dari surga ngomong ya. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Ya, saking suasananya menyedihkan ya, sampai Hagar nggak bisa lihat bahwa ada sumur sebenarnya. Ya kan, di airnya habis, mereka kehausan. Sampai akhirnya Tuhan buka mata Hagar dan dia lihat, ternyata baru kebuka, matanya celik dan bisa lihat ada sumur air dan mereka minum ya. Ayat 20, Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun menjadi seorang pemanah. Ya, ini menarik ya. Ismail jadi pemanah dan keturunan-keturunannya juga ya, yang ada di padang gurun. Kita lihat banyak sekali orang-orang yang padang gurun adalah sepupu kita orang Kristen, mereka orang Muslim, dan mereka memang kita lihat ya sampai sekarang juga mereka suka latihan memanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir ya. Jadi diambil dari suku mamanya Hagar juga dari Mesir ya. Dan kita bisa lihat di sini bedanya Ishak dengan Ismail ya. Ismail harus belajar bagaimana bisa survive di padang gurun ya. Makanya dia jago panah ya. Sedangkan Ishak ya, Ishak dia mewarisi tanah perjanjian yang Tuhan udah janjikan kepada Abraham ya. Panggilan yang berbeda, tapi Tuhan yang sama yang memelihara dan yang menyertai dan menjaga mereka. Perjanjian Abraham dengan Abimelek, ayat 22. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Nah, ini luar biasa ya. Ini orang bangsa yang bukan mengenal Tuhan ya. Kalau bahasa Inggrisnya dibilang pagan, atau bahasa Indonesianya kafir ya. Mereka bisa ngelihat gitu kalau Allah itu menyertai Abraham. Dan kita bisa lihat memang ini terjadi ya. Kadang orang di luar yang bukan orang Kristen ya, mereka bisa ngelihat pekerjaan Tuhan di dalam kita ya. Lebih dari kita menyadarinya. Kita kadang nggak sadar, tapi mereka merasa ada dampak. Di sinilah kehidupan kita, action kita itu speak louder ya, berbicara lebih keras daripada perkataan kita, daripada apa yang kita khotbahkan. Jadi luar biasa ya. Ayat 23, oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku
di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, ya, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku. Ya, mereka takut karena Allah beserta dengan Abraham. Harusnya mereka tenang dong. Ada orang yang di mana orang itu Tuhannya menyertai. 24, lalu kata Abraham, aku bersumpah. Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula ku dengar. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-dombanya itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, untuk apakah ke-7 anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, ke-7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku, bahwa akulah yang menggali sumur ini. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Beersheba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, pulanglah Abimelek beserta Pikol panglima tentaranya ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal atau everlasting God. Ya, bahasa Ibraninya El Olam. Ini pertama kalinya nama Tuhan ini everlasting God, Allah yang kekal, El Olam disebut di dalam firman Tuhan. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Ya, Abraham ini nomaden, ya, dia nggak punya tempat yang tetap. Dari dulu zaman dia keluar dari rumah kampung halamannya orang tuanya, dia pindah-pindah terus, ya. Dia tinggalnya di kemah, ya. Nah, ini cerita yang luar biasa, ya. Kita udah selesai dengan Kejadian 21, ya. Kita bisa melihat ini di Kejadian 21 ini Allah memisahkan, ya. Jadi Ishak itu memisahkan yang tadinya mereka nggak punya anak, mandul, ya. Sekarang mereka punya kehidupan baru bersama dengan anak yang Tuhan janjikan, ya. Sedangkan Ismail juga ngomongin tentang perpisahan, ya. Ismail perpisahan dengan Abraham dan keluarganya, ya. Dan cerita yang luar biasa, ya. Kita tahu kadang perpisahan ini perlu, ya. Tuhan perlu memisahkan kita dari kehidupan yang lama kita, ya, dengan kehidupan yang baru kita. Ya, kehidupan lama kita gemar melakukan dosa, kita nggak takut akan Tuhan, tapi di kehidupan yang baru roh kita dihidupkan, ya, sehingga kita berusaha, ya, untuk taat sama Tuhan. Sekalipun kita ada saatnya kita nggak sengaja jatuh, tapi kita berbeda, kita cepat lari sama Tuhan, ya, bertobat, ya. Jadi nggak selamanya namanya pemisahan ini adalah hukuman dari Tuhan, ya. Mungkin pemisahan ini adalah supaya kita semakin diselaraskan lagi dengan janji Tuhan, ya. Luar biasa, ya. Semoga kita diberkati dengan Kejadian 21 ini, ya. Sampai ketemu di Kejadian 22. Tuhan memberkati.